Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di Kota Surabaya belakangan ini menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Surabaya. Persoalan yang terus berkembang dan solusi apa yang bisa ditawarkan Komisi B? Seperti apa persoalannya dan bagaimana evaluasi dari DPRD Surabaya? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama kita pada kesempatan hari ini ada Ketua Komisi B, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Marilah kita dengar pendapat Pak Anas terkait dengan tugas dan bidang Komisi B, apalagi terkait dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Pak Anas Karno, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Noman. Sehat. Ya. Pak Anas, ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari warga masyarakat di Kota Surabaya terkait dengan tugas Komisi B di era pandemi ini, Pak. Tahun 2021 yang masih era pandemi, apa Pak yang masih krusial bagi Komisi B yang merupakan komisi bidang perekonomian? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Nang. Yang pertama adalah di saat pandemi COVID ini terutama adalah sektor utama dari perekonomian, khususnya di ekonomi makro maupun mikro. Jadi kondisi pandemi ini yang mana semua sejak saya lihat itu di tahun 2020 seperti tempat hotel dan lain-lain itu pada saat itu angkanya mencapai bulan November Desember 40%. Harapan kami pada waktu 2001 pandemi itu awal bulan sudah mulai reda. Nggak tahunya masih belum bisa reda ya. Saya masih melihat tadi data bahwasanya angkanya masih di hotel dan lain itu malah menurun. Okupansinya ya? Okupansinya. Jadi tidak ada growth karena pandeminya juga semakin bertambah seperti itu. Hal ini mengakibatkan sehingga di Januari tersebut malah angkanya menjadi turun menjadi 20% dan Februari demikian juga. Begitu Pak. Ya. Kemudian ini Pak Anas, dari tahun ke tahun masalah penataan PKL ini kan tetap menjadi isu yang seringkali diperbincangkan di masyarakat. Nah, kami melihat bahwa Komisi B ini kan sangat peduli terhadap penataan PKL. Bahkan dalam pengamatan kami, Komisi B langsung turun dalam hal melakukan pembelaan kepada PKL yang justru oleh pemerintah kota dianggap melanggar perda. Seperti yang ada di dekat Grand City maupun yang ada di Kupang Jaya. Sebenarnya ini apa yang terjadi, Pak? Iya. Pada saat itu masih belum adanya pandemi COVID. Hal itu dilakukan penertiban Pak Nanan. Jadi penertiban itu memang dilihat dari perdanya, memang ada PKL yang di Jalan Anggrek itu memang di jalan umum. Sehingga pemerintah kota menginginkan jalan itu memang dimanfaatkan sebetulnya seperti jalan pada umumnya. Dan yang kedua juga di Siola itu memang di gang. Akan tetapi pada saat itu alhamdulillah karena kita heringkan juga sampai ramai dengan PP, pemerintah kota memberikan kesempatan pedagang tersebut sekarang diberi tempat. Diberi tempat yang mana di tempat Siola itu ada tempat parkir. Memang gedungnya Siola, alhamdulillah sekarang sudah tetap itu bagian dari tidak lanjut, jangan sampai artinya hanya ditertibkan saja, tapi solusinya tidak diselesaikan, tidak diberikan tempat. Alhamdulillah kemarin saya pernah ke sana, saya lihat orang-orang bersyukur juga, punya lahan yang tidak kehujanan, lahannya bersih, dan juga nanti pada saat orang-orang atau banyak orang mengurus KTP, mengurus lainnya dari segi pendapatan iya, ada peningkatan. Peningkatan malahan karena lebih bersih, selain lebih tertata semuanya seperti itu. Saya bersyukur setelah seperti itu. Ya Pak. Kemudian yang baru-baru ini terjadi
yaitu ketika PDAM mengalami kendala teknis ya Pak, ada kerusakan pipa. Bilang. Ya, di saat itu kan Komisi B dalam hal ini Pak Anas sendiri juga melakukan terobosan, mendesak kepada PDAM supaya melakukan pemberian kompensasi air bersih. Nah itu bagaimana Pak ceritanya sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat viral di masyarakat? Ya, itu adalah sekarang bilang adalah memang pipa primer, yang mana pipa itu sudah mungkin ya lama sekali pada saat itu. Kalau masalah lamanya pekerjaan itu permasalahan di masalah pencarian bocornya di mana. Tetapi alhamdulillah yang utama pada saat itu saya sampaikan kepada PDAM, yang utama pada saat proses pengerjaan pembenahan, kami berharap juga dari Komisi B itu terutama adalah pelayanan servis air bersih kepada masyarakat yang terimbas daripada perbaikan itu. Pada saat itu saya menyampaikan kira-kira kapan Pak? Ya ini segera Pak Mas. Kita masih berupaya memaksimal mungkin, apabila kalau sudah selesai maka akan bisa normal kembali. Dan selang tidak lama, alhamdulillah Pak Nanang, yang terpenting adalah masyarakat kemarin juga artinya mau menerima ya kondisi memang air tidak keluar, satu sisi support daripada air tidak lebih-lebih lah, dan Bali sekarang sudah normal, gitu Pak Nanang. Iya. Nah Pak, ini yang paling hangat dalam beberapa hari ini Pak, kaitan dengan pasar buah Koblen. Jadi ada yang beranggapan bahwa ini adalah cagar budaya yang tidak layak atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan sebagai aktivitas pasar. Sedangkan yang lain punya berpendapat bahwa ini lahan sangat cocok untuk dilakukan jadi pasar buah sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, bagaimana Pak sikap Komisi B selaku bidang perekonomian di mana lebih mengedepankan perekonomian masyarakat supaya tetap jalan. Nah ini pandangan Komisi B seperti apa Pak? Ya, ini tadi barusan hearing kita juga mengundang dari Dinas Pariwisata, dari Hukum juga, termasuk juga dari Perindak tadi juga kita hadirkan, termasuk Satpol PP juga tadi hadir di sini, barusan saja selesai hearingnya. Yang mana tadi adalah ada memang pasar Koblen itu termasuk salah satu cagar budaya, yang mana tadi disampaikan oleh Dinas Pariwisata itu milik perorangan. Tapi dari satu sisi itu digunakan untuk pasar. Sementara kami semua kawan-kawan masih berpendapat pasar-pasarnya seperti apa. Jadi di dalam kriteria pasalnya tadi tidak berbunyi memang untuk untuk pasar, tidak ada. Atau untuk pasar atau pedagang tidak ada. Tapi satu sisi kita nanti akan mengundang kembali, tadi belum tuntas, akan mengundang kembali, kita menghadirkan pakar, dan juga kita akan mengundang lebih cepat lagi, karena memang yang sampaikan benar, kita mengedepankan kemana dulu, apakah satu sisi tingkat perekonomian atau pasar, satu sisi kita tidak perizinan. Kita mencari jalan terbaik lah, karena satu sisi di saat pandemi inilah semua bisa asuh baik. Tadi sampaikan juga bahwa isinya sudah ada semua. Itu semua. Semoga tadi yang paling besar ada pasal yang tidak ada diatur tentang untuk perdagangan atau pasar situ. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi pendapat dari pakar nanti penyampaian ahli ya, ahlinya nanti menyampaikan bagaimana tentang pasar-pasar tersebut kalau apabila tidak ada perdagangan atau pasarnya tidak ada tetap dijalankan. Gitu. Ya. Panas, ini hal yang lain ya. Saat ini kan sedang terjadi banyak bencana di Indonesia, terutama juga di Pulau Jawa, baik itu bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, Ketua Umum PDI Perjuangan juga sudah menginstruksikan agar kader-kadernya lebih peduli terhadap lingkungan. Dan dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin, PDI mengambil tema sungai sebagai jalan peradaban. Nah, bagaimana implementasi di tataran kader-kader partai terhadap instruksi Ketua Umum tersebut? Ya, jadi kita tetap melaksanakan tugas dan perintah daripada Ibu Ketua Umum Baja Megawati Soekarno Putri, yang mana kita sudah melaksanakan. Yang pertama ada di wilayah timur,
Ya, sebenarnya yang pertama di wilayah barat, yang minggu kemarin diajak di wilayah timur. Kita menanam pohon juga bantaran sungai. Kemarin yang kita tanam adalah pohon keras. Ya, jadi ini ada lagi. Kemarin kita kebetulan juga ada bimtek, itu yang mana juga sama di penanaman pohon di bantaran sungai Ciliwung. Dan ada surat lagi dari DPP, segera juga akan diadakan kembali lah untuk menanam pohon. Ini masih kita rancang untuk menunggu rapat DPC, kira-kira kita akan menanam di sungai mana lagi. Itu kan. Ya, makasih. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, apa kira-kira saran himbauan Pak Anas selaku Komisi B terhadap para pelaku ekonomi di Kota Surabaya menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini? Ya. Silakan. Yang pertama adalah semoga pandemi ini segera berakhir. Pertama itu. Kedua, memang harus tetap bertahan, ya, karena ini semua tidak tahu. Terutama perekonomian tentang UMKM makro maupun mikro. Yang terasa betul ada yang juga yang mikro ini yang paling banyak. Syukurlah bisa bertahan aja bagus. Dan harapan saya juga banyak berinovasi, sehingga kalau yang biasa jual makanan mungkin bisa berinovasi dengan jual lain seperti yang sekarang dibutuhkan, seperti hand sanitizer atau masker atau yang seperti itu. Karena kan tingkat pembeli ini juga sudah mulai turun daya belinya kan kasihan. Jadi lebih inovasi seperti itu, mungkin juga menggunakan jualnya pakai online seperti itu, terus dibungkus atau seperti apa, karena memang perekonomian kita belum tahu. Mudah-mudahan harapan kami perekonomian segera juga bisa pulih lah dan kembali bisa mengangkat perekonomian khususnya di Surabaya. Apalagi sebentar lagi ini wali kotanya juga dilantik, Pak Eri dan Pak Amuji. Itu. Ya, makasih Pak Anas. Pemirsa Surabaya TV, itulah dialog kita pada siang hari ini bersama Bapak Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Tetaplah bersama dengan kami untuk episode-episode dialog khusus yang mendatang. Tetaplah bersama Surabaya TV dengan channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih.